Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Kristen, mendengarkan renungan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita bersyukur hari ini kita kembali boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, saya percaya setiap kita berada di dalam jamahan dan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang dimanapun saat ini berada, saya percaya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, mari kita satukan hati. Kita akan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Kita merendahkan diri dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Penuhi kami, urapi kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan semangat yang lebih lagi untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, ajar kami Roh Kudus. Engkau senantiasa menolong kami, sehingga apa yang tidak kami mengerti, Engkau memberikan kami pengertian. Engkau mencerahkan pikiran kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk mengerti firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami siap mendengarkan dan melakukan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Ia Menggendongmu. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 46 ayat 3 sampai dengan 13. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya mengajak kita untuk dapat membuka kitab kita dan membacanya. Para dewa Babel tidak berdaya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku? Hendak sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah akan hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah,
hal-hal yang dahulu sejak dahulu kala, purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak akan jauh lagi. Sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama boleh mendapatkan rema dari firman Tuhan ini. Apa yang dijanjikan Tuhan memang sangat luar biasa. Ketika hari ini manusia cenderung hanya mengurus dirinya sendiri dan melupakan orang yang berusia lanjut, Tuhan menjanjikan sebuah perlindungan penuh kasih sayang kepada setiap orang. Hingga masa tuanya, mereka diberi kekuatan, bahkan mengatakan siap menggendong mereka. Dan itulah yang dikutip oleh sang musisi tadi. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Seperti itulah sayangnya Tuhan kepada kita. Sejak dari dalam kandungan sampai habis memutih seluruh rambut kita, Tuhan menyatakan bahwa Ia pasti akan menggendong kita. Dia akan selalu menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan sangat mengasihi dan menghargai seluruh ciptaannya, terutama kita sebagai manusia yang telah Tuhan ciptakan dengan begitu spesial. Saudaraku, jika demikian, mengapa kita harus menyerah di dalam keterbatasan? Kekuatan kita memang terbatas, tetapi dengan mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, maka kita akan mampu berbuat lebih. Mungkin dunia menganggap kita sudah habis dan tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi kita bisa membuktikan sebaliknya jika kita berada di dalam tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan kekuatannya untuk terus berjalan sesuai panggilan kita. Saudaraku, iblis bisa mengaku sebagai Allah, namun tidak mampu membuktikan dirinya benar secara eksakta seperti Allah Israel. Kita sebagai pengikut Kristus yang telah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus,
sekali untuk selamanya adalah juga bangsa yang terpilih, milik kepunyaan Tuhan berdasarkan iman. Tanda kepemilikan Tuhan atas kita ialah Roh Kudus yang diberikan tinggal dalam diri kita sebagai meterai dan panjar dari keselamatan bagi kita. Saudara-saudaraku, kalau Allah begitu setia kepada bangsa Israel berdasarkan perjanjian lama yang dimeteraikan dengan darah binatang, betapa hebatnya lagi kesetiaan Allah itu kepada kita, umat perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darah anaknya, Yesus Kristus. Tuhan yang setia akan terus menggendong kita, memikul dan menjamin keselamatan kita sampai akhirnya nanti. Ia sendiri turun dari surga dan kita, setiap orang-orang percaya yang masih hidup atau yang sudah meninggal, akan bersama-sama diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan tidak akan membiarkan kita terkena murkanya yang akan tumpah ke bumi sebelum Tuhan datang kembali di Yerusalem menjadi Raja Damai di bumi. Saudaraku, urusan kita sekarang adalah tetap bertekun untuk melakukan segala perintah Tuhan Yesus dengan kekuatan dari Roh Kudus dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan terus menikmati kesetiaan Tuhan yang dahsyat dan menjadi berkat bagi keselamatan orang lain. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa Ia senantiasa menggendong kita. Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Janjinya ya dan amin. Mari kita bersama-sama bertekun di dalam mengerjakan keselamatan kita. Hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kita berjalan, kita mengejar panggilan Tuhan sampai Ia berkenan kepada setiap kita. Memang setiap waktu ada saatnya kita jatuh. Namun, seperti firman Tuhan berkata, orang benar tidak sampai tergeletak jatuh. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Dan kita satukan hati, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa Engkau terus menyertai kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Kami percaya ya Bapa, Engkau memimpin kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak. Ampuni kami kalau kami berjalan hanya sekedar apa yang kami mau. Tapi kami mau Tuhan, kami mau berubah, bertobat di hadapan. Ampuni kami, kuduskan kami. Kamilah milik kepunyaan. Engkau yang menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.